Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Zamnika Dika di channel Saiful Zaman. Sahabat semua, kalau misalnya kemarin ada seorang Grace Natalie yang ingin menyelamatkan rekannya dengan menyindir, tetapi malah jadi kemakan omongannya sendiri. Nah, ini juga ada. Dan hal seperti itu bisa terulang. Dan bahkan ini yang mengikuti adalah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi sahabat, saya menemukan di sebuah artikel bahwa KPK itu disinyalir menanyakan mengenai janji kampanye kepada Anies Baswedan. Kalau memang betul, berarti nanti KPK bisa juga menanyakan janji-janji kampanye dari anggota dewan, Pak Presiden tentunya, gubernur mah pastilah, kan Pak Anies juga di sini awalnya. KPK disinyalir bakal tanya Anies soal janji kampanye Demokrat .2 kebangetan. Ya iya kebangetan lah. Di sini KPK ya nggak tahu ya alasannya apa, apakah itu wewenangnya atau bukan gitu kan. Dan ini teh ngomongin yang tentang kemarin Pak Anies dipanggil atau beda lagi ya. Tapi di luar dari itu, KPK menanyakan mengenai janji kampanye, berarti ini udah bersinggungan dengan politik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, disinyalir bakal ditanya seputar janji kampanye oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Desas-desus tersebut bermula muncul dari cuitan politisi Partai Umat, Mustafa Nahrawardaya, merasa khawatir andai kata KPK benar-benar menanyakan pertanyaan itu kepada Anies Baswedan. Pasalnya hal tersebut dapat merembet ke semua pejabat yang hobi menyampaikan janji manis kepada rakyat di saat kampanye. Ya pasti jadinya ngerembet. Wah, kalau benar Anies Baswedan ditanyai KPK soal janji kampanye yang tak terpenuhi, bisa merembet ke semua pejabat yang suka janji pas kampanye dong. Katanya Senin 27 September 2021. Saya tambahin, bisa ngerembet ke Pak Presiden nih, ditanya tentang janjinya udah tercapai atau belum. Siap-siap berarti. Kalau Pak Anies jadi ditanya tentang KPK, ya kita tunggu juga kelanjutannya, di mana Pak Presiden Jokowi ditanya janji kampanyenya oleh KPK. Sontak, cuitan tersebut pun ditanggapi oleh salah satu loyalis Agus Harimurti Yudhoyono, Hasbil Lubis. Politisi Partai Demokrat ini pun langsung menyinggung soal wewenang KPK. Hasbil menilai KPK tidak memiliki wewenang untuk menanyakan janji kampanye kepada Anies Baswedan. Bukan wewenang KPK juga yang nanyain itu, tegasnya. Urusin dulu anti korupsi yang korupsinya aja masih terus terjadi di kita gitu kan. Ini mau masalah nagih janji. Wah, tapi asik lah. Benar nggak sahabat? Gimana kalau nanti setelah ini, kalau memang benar terjadi, setelah ini lanjutkan ke Pak Jokowi, kira-kira akan terjadi atau tidak? Andai kata KPK menanyakan pertanyaan itu kepada Anies, ia menganggap KPK telah bertindak secara berlebihan kepada mantan Menteri Pendidikan itu. Pasalnya, janji kampanye Anies di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 sudah masuk ke ranah politik. Kebangetan jika benar menanyakan janji politik Anies Baswedan, pungkasnya. Iya jelas ya, ini sudah ada yang menyimpang dari ranahnya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi ya cobalah harusnya berfokus dulu pada dunia korupsi di kita yang masih banyak gitu kan. Dan korupsinya juga bukan hanya korupsi yang meng-up atau menggelembungkan anggaran gitu kan, kayak yang tadi dibahas, sogok menyogok, suap menyuap, itu juga sama korupsi. Di saat itu semua belum beres, malah sekarang KPK mencoba untuk ke langkah yang lain, menagih janji kampanye dari seorang Anies Baswedan. Ya, padahal dari republika.co.id itu malah ada seorang pengamat yang menyampaikan bahwa mayoritas janji kampanye Anies terrealisasi. Coba bandingin dengan yang janji yang banyak belum terrealisasi. Minimal persentase yang sudah terrealisasi dan belumnya itu kan bisa kelihatan lah ya. Dan kita juga nggak tahu kalau misalnya ternyata belum terrealisasi atau misalnya ini mau diapain sama KPK emangnya. Sekali lagi saya ulangi, kalau memang ini betul seperti ini, ya kami juga rakyat jelata menunggu KPK untuk menanyakan janji-janji yang belum terlaksana oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Sahabat semua, perjuangan dakwah melalui kanal YouTube ini bukanlah perkara yang mudah. Penuh jalan yang terjal dan berliku. Apalagi kita semua tahu, dakwah nahi mungkar ini yang justru dihindari sebagian orang di kalangan kita. Ya, karena jelas kami berbenturan dengan penguasa di negeri ini hari ini. Sebelum kami dikenal sebagai pengkritik pemerintah,
lembaga kami senantiasa mendapatkan proyek-proyek terutama dari dinas-dinas dan BUMN. Tapi setelahnya di stop. Sebelum kami kerap menasehati pemerintah, kami pun mendapatkan kesempatan untuk mengajar di beberapa kampus. Setelahnya di stop juga. Tapi itu tidak menyurutkan langkah kami, tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkontribusi baik dengan pemikiran kita, dengan inspirasi yang kita berikan. Mudah-mudahan menjadi pelecut untuk terus menjadi bagian yang membaikkan negeri ini. Dengan segala keterbatasan alat dan SDM yang kami punya, kami terus berjuang menegakkan jalan kebenaran, jalan Islam. Bagi sahabat semua yang ingin turut serta membersamai perjuangan kami, memperjuangkan hak-hak Islam yang termarginalkan, membela rakyat jelata yang terus-menerus menjadi korban penderitaan karena ugal-ugalannya pola penguasa hari ini. Sahabat bisa berdonasi melalui rekening ini.